Hai IBK Lovers, tahu nggak sih ada banyak mitos teknologi yang dipercayai banyak orang, tetapi sebenarnya benar-benar mitos nggak berdasar. Kebutuhan akan penggunaan teknologi di era serba digital telah memaksa kita untuk lebih paham dengan berbagai informasi yang terkait teknologi itu sendiri. Apa saja mitosnya? Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini sederet informasi buat kamu tentang mitos teknologi yang dianggap fakta yang harus kamu tahu. Mengecas ponsel semalaman akan merusak baterai. Mitos teknologi pertama adalah ketika mengecas ponsel semalaman, maka akan merusak baterai. Konsep ngecas baterai HP semalaman telah memiliki istilahnya sendiri, yakni overcharge. Melalui konsep overcharge, perangkat akan terus memompa arus listrik meski baterai telah berisi 100%. Akibatnya, perangkat kamu disebut bakal mengalami pengurangan kapasitas baterai atau bahkan menyebabkan smartphone terbakar. Meski demikian, konsep tersebut tidak relevan lagi bagi smartphone jenis baru. Menurut pakar gadget Lucas Bastian, smartphone keluaran terbaru telah memiliki manajemen arus yang bakal menyesuaikan pengisian daya dengan mengikuti pola kebiasaan charging kita. Ia mengatakan smartphone sekarang sudah dilengkapi PMIC atau Power Management Integrated Circuit. Jadi chip ini mengendalikan arus yang keluar dan masuk. Smartphone keluaran terbaru juga dilengkapi dengan aplikasi atau software bawaan yang bakal memperlambat pengisian menjelang baterai penuh. Software ini berfungsi untuk membuat charger dapat mengisi di kondisi baterai lemah, yang nantinya mulai melambat di saat baterai sudah 80% terisi hingga penuh. Namun, IBK Lovers, sebenarnya ada beberapa kebenaran kecil yang terdapat dalam mitos overcharge, khususnya perihal masalah penurunan kapasitas baterai. Menurut laporan Android Authority, endapan panas dapat menyebabkan usia baterai lithium-ion di smartphone lebih cepat dari yang seharusnya. Endapan panas bisa terjadi jika smartphone kamu memiliki kasus dengan desain yang buruk dan tidak memungkinkan pembuangan panas. Masalah ini juga dapat muncul jika kamu menaruh ponsel yang sedang diisi daya di bawah bantal. Perlu diingat, baterai ponsel akan rusak karena ia memiliki masa bertahan atau siklus waktu pemakaian tertentu. Biasanya baterai yang mulai rusak akan menjadi lebih mudah cepat habis dayanya. Mac Apple tidak akan terserang virus. Banyak orang-orang yang berpendapat bahwa sistem operasi Mac yang terdapat di perangkat iMac dan MacBook lebih aman dan nggak bisa terinfeksi oleh virus. Namun ternyata tidak sepenuhnya pendapat tersebut benar loh. Sekedar informasi nih IBK Lovers, Mac sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan ditanamkan ke perangkat-perangkat buatan Apple saja. Saat ini, Mac menjadi salah satu sistem operasi dengan jumlah pengguna yang cukup banyak. Diketahui bahwa sistem operasi Mac sendiri sebenarnya nggak bisa dikatakan kebal akan virus. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya software antivirus yang dibuat untuk Mac. Jadi, apa yang membuat sistem operasi Mac lebih aman jika dibandingkan dengan Windows? Diketahui bahwa salah satu hal yang menyebabkan Mac jarang terserang virus adalah karena tidak banyak pembuat virus yang menargetkan pengguna Mac. Seperti yang kita ketahui sendiri, pengguna Mac jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Windows. Maka dari itu, para pembuat virus lebih memilih untuk membuat virus Windows karena memiliki jumlah target yang lebih banyak. Kemudian alasan lain adalah karena Mac dibuat dengan menggunakan basis Unix mirip dengan Linux, di mana sistem operasi yang menggunakan basis Linux bisa dibilang lebih aman dan jarang terinfeksi oleh virus. Jadi kesimpulannya, semua sistem operasi baik itu Mac maupun Windows tetap bisa terkena virus. Namun hal tersebut tergantung kepada pembuat virus sendiri, lebih banyak membuat virus untuk sistem operasi Windows atau Mac. Menunggu baterai 0% baru isi daya. Hal yang satu ini pasti masih banyak terjadi. Menunggu baterai 0% setelah digunakan seharian baru dicas adalah hal yang mengakibatkan kerusakan pada handphone secara bertahap apabila ini dilakukan sering. Saat akan mengisi daya baterai ponsel, sebenarnya kita tidak perlu menunggu sampai dayanya benar-benar habis. Disarankan untuk mengisi daya yang baik, yakni dianjurkan pada saat baterai smartphone memiliki daya 40%, itu dipastikan sudah dikatakan normal untuk waktu mengisi daya. Pendapat tentang mengisi daya baterai saat ponsel kehabisan daya itu berlaku untuk ponsel zaman dulu yang menggunakan baterai nikel cadmium atau nikel metal hydride. Namun ini nggak berlaku bagi baterai ponsel pintar yang menggunakan baterai lithium-ion. Baterai juga berkurang kapasitasnya setiap siklus pengisian, namun dampaknya nggak besar, berbeda dengan baterai nikel yang bisa lupa pada kapasitas penuhnya. Mode peramban incognito, pengakses menjadi nggak kelihatan.
Sampai saat ini, gak dapat dipungkiri ya, ada sebuah miskonsepsi mengenai istilah mode incognito atau private, yang diartikan sebagai akses dengan akun anonim. Namun maksud dari kedua mode tersebut tidaklah demikian di BK Lovers. Mode tersebut sebenarnya tidak membuat seseorang seolah tak terlihat ketika mengakses sebuah situs, melainkan peramban atau browser tidak akan dapat dilacak riwayat penjelajahnya, menyimpan bookmarks, ataupun masuk otomatis pada akun yang biasa diakses. Fitur ini membantu mencegah orang asing mengakses informasi situs ataupun akun pribadi ketika mengakses internet di perangkat orang lain. Namun bukan berarti fitur ini dapat menyembunyikan identitas. Besarnya megapiksel selalu menentukan kualitas kamera. IBK Lovers, baik produsen kamera ataupun smartphone, gemar menggembar-gemborkan jumlah piksel dalam daftar spesifikasi produknya. Tiap tahun, hitungan megapikselnya terus bertambah. Oleh karena itu, tidak aneh jika banyak orang yang menyangka bahwa semakin banyak jumlah piksel pada kamera, semakin bagus pula foto-foto yang dihasilkan. Bener gak sih? Saat ini, hampir sebagian besar pengguna melihat kualitas kamera smartphone berdasarkan ukuran megapiksel yang disematkan. Makin besar megapiksel, maka semakin bagus. Padahal, ukuran megapiksel nggak selalu menjanjikan kemampuan kamera yang lebih baik. Faktor lain yang juga memengaruhi kemampuan kamera adalah sensor yang digunakan untuk menangkap cahaya. Oleh sebab itu, kamera dengan resolusi 8 megapiksel dan 12 megapiksel dapat menghasilkan hasil foto yang kurang lebih sama. Namun perlu diketahui, semakin besar sensor yang digunakan turut berpengaruh pada hasil piksel yang juga semakin besar. Jadi, sebuah kamera nggak hanya ditentukan dari besarnya megapiksel, melainkan jumlah piksel yang bisa dihasilkan. Jangan terkecoh dengan jumlah piksel yang ditawarkan oleh model kamera dan smartphone tertentu. Kualitas foto tidak tergantung kepada hitungan megapikselnya saja. Ada faktor lain yang lebih memengaruhi, antara lain ukuran sensor, jenis lensa, dan prosesor gambar di dalam kamera. Jumlah piksel justru berpengaruh terhadap ukuran foto. Semakin banyak piksel yang dijejalkan ke dalam kamera, foto yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan foto yang besar, kamu bisa memotong atau melakukan cropping tanpa perlu khawatir akan kehilangan banyak detail. Smartphone memicu kanker. Masih cukup banyak ya mitos seputar kanker yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya adalah radiasi ponsel yang diyakini dapat memicu timbulnya sel kanker. Namun, ternyata hingga hari ini belum ada riset yang mampu membuktikan adanya hubungan langsung antara pengguna smartphone dengan terpicunya kanker. Sebuah penelitian di Inggris menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa gelombang radio yang diproduksi smartphone bisa menimbulkan resiko kesehatan. Akan tetapi, penelitian terus dilakukan mengenai hal ini. Menurut Dr. Griskalia Christine, spesialis penyakit dalam, mengatakan bahwa telepon genggam sebenarnya hanya memancarkan radiasi yang sangat rendah, sehingga nggak sampai menyebabkan mutasi gen pada sel-sel tubuh. Hingga saat ini, belum ada hasil penelitian yang bisa membuktikan bahwa radiasi telepon genggam dapat menyebabkan kanker. Dr. Griska juga mengatakan penyakit kanker banyak sekali sebabnya, seperti gaya hidup yang gak sehat, pola makan, dan aktivitas fisik yang kurang. IBK Lovers, itu dia mitos teknologi yang dianggap fakta. Apakah tadinya kamu percaya soal mitos ini? Atau mungkin kamu tahu lebih banyak mitos teknologi yang perlu orang lain ketahui juga? Komen di bawah ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.